Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lokagana, salam literasi. Be kind, be a friend, not a bully. Keep, reduce, reuse, recycle. It's not just a cycle, it's vital to our survival. Smart is crucial, personality is more. Hai sahabat Lokagana, kembali lagi di acara Ruang Alumni edisi EduTalk 12. Tema edisi kali ini, kita bakal bahas mengenai kiat lolos SNBP dan SNBT dan sharing session kuliah hukum dan biologi UGM. Perkenalkan, aku Kai dari kelas 12 MIPA 5. Sekarang kita udah bareng sama narasumber yang kece banget nih. Yuk kenalan dulu. Hai Kak. Halo. Boleh nih perkenalan dulu siapa namanya, dimulai dari kakak deh. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan ya, aku Satria Mukit Nur Hidayat, bisa dipanggil Satria. Aku lulusan SMA Negeri 1 Sedayu tahun 2024. Sekarang berkuliah di Universitas Gadjah Mada, jurusan biologi, semester 1, besok semester 2. Halo, perkenalkan nama aku Argia Syifa Nirwasita. Aku lulusan SMA Negeri 1 Sedayu, angkatan 2024. Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, semester 1 menjelang semester 2. Oke, gimana nih kakak-kakak kabarnya sekarang? Kalau dari aku, alhamdulillah baik. Gimana Kak Kai kabarnya? Alhamdulillah aku juga baik nih. Kalau Marga gimana Marga? Baik, alhamdulillah. Kalau kan udah kuliah nih sekarang, terus apa sih kesibukan akhir-akhir ini? Kalau dari aku sendiri, kemarin habis rapat akhir tahun, kalau di biologi ada namanya kelompok studi gitu. Jadi kayak pemilihan ketua baru gitu. Itu kayak untuk fakultas biologi sendiri biologi gitu? sendiri. Oke, kalau Mbak Argia? Untuk kesibukan akhir-akhir ini sih cuma libur semester, menunggu menjelang semester baru, nunggu hasil studi, dan juga persiapan untuk pendaftaran ulang. Oke, kan kakak kan kalau boleh tahu terakhir ke sekolah kapan nih, ke SMA 1 Sedayu? Kalau aku sendiri lulus kemarin sih, Mei kemarin. Udah cukup lama ya? Iya. Gimana rasanya bisa kesini lagi? Rasanya tuh seneng banget ya kalau aku jadi baru kemarin lulus bisa balik lagi ke sini ya. Intinya seneng banget ya gitu. Gimana Mbak Argia? Terakhir ke sekolah kapan ya? Cuma lewat-lewat doang kan di depan, tapi baru pertama kali ini masuk lagi sejak lulus kemarin itu. Udah banyak banget yang berubah di sekolah ya. Oh iya, apa aja? Ya, lobby itu baru. Oh iya, lobbynya baru. Terus depan ruang pengajaran itu apa deket GOR ya itu. Oh iya, Gitu. oh iya ada koperasinya juga ya sekarang. Waktu kakak belum ada ya itu? Belum. Padahal baru beberapa bulan. Iya, baru benar banget. Iya sih, udah banyak yang ditambahin. Kalau boleh tahu dulu kakak ambilnya kelas apa, jurusan apa? Kalau dari aku itu IPA 4. Kenapa milih jurusan MIPA? Jadi aku milih IPA itu sebelum milih jurusan IPA atau IPS minta pertimbangan orang tua juga, dan itu disesuaikan sama minat aku juga. Terus setelah berunding itu aku memutusin IPA. Jadi emang udah niat awalnya di sana ya. Oke, kalau Mbak Argia? Kalau aku jurusan IPS dari kelas IPS 4. Kalau pertimbangannya aku emang lebih minatnya ke mata pelajaran-pelajaran di IPS daripada di IPA. Jadi makanya aku pilihnya di IPS. Gitu. Jadi sesuai bakat dan minat masing-masing banget ya ini. Bagus sih. Terus kalau pelajaran favoritnya semasa SMA dulu apa nih? Kalau dari aku sih biologi ya, karena gurunya juga ngejelasinnya tuh enak. Terus kalau ngejelasin juga diselingi prospek kerjanya juga. Jadi kalau misalnya itu bahas tema bioteknologi, terus prospek kerjanya ke depan tuh apa gitu-gitu. Oh, jadi emang udah dari SMA sukanya biologi, waktu kuliah juga ambilnya biologi, kayak bener-bener suka banget ya sama biologi. Kalau Mbak Argia dulu suka pelajaran apa? Kayaknya kalau dari aku sih condong ke sosiologi, soalnya kebetulan aku suka pembahasan-pembahasan yang ada di sosiologi dan juga analisa kasus-kasus kayak gitu. Kalau boleh tahu waktu pelajaran sosiologi di sekolah itu apa ya? Pembahasannya kira-kira mengenai apa aja? Waktu itu mengenai apa aja ya, misalnya kayak fenomena-fenomena sosial atau gejala-gejala sosial gitu. Terus juga mengenai ya pokoknya seputar tentang kehidupan sosial secara skala yang lebih luas. Jadi itu menurut Mbak Argia kepake nggak untuk jurusan kuliah Mbak Argia saat ini?
Lumayan kepake sih, soalnya ada kesinambungan gitulah antara jurusanku sama pelajaran ini. Oke. Dulu waktu SMA kalau boleh tahu kakak-kakak ikut organisasi atau sering ikut lomba-lomba gitu nggak? Kalau dari aku sendiri, aku nggak ikut organisasi tapi ikut ekstra karena lebih fokus ke akademik ya gitu. Kalau ikut ekstra sendiri, kelas 10 ikut pramuka, terus English Speaking Club itu, terus kelas 11-nya ikut desain grafis, karate, sama KIR. Terus kalau pengalaman yang paling menarik tuh di KIR sendiri pernah ikut opsi juga. Opsi itu Olimpiade Pendidikan Siswa Indonesia. Jadi itu kayak buat kayak cari permasalahan di lingkungan sekitar, kemudian kita gimana cara nyelesain masalah itu dengan inovasi gitu, buat proposal ilmiah gitu, kemudian di submit ke pusat namanya Puspresnas untuk di review gitu. Oh, kalau waktu itu kakak bahas apa untuk lombanya? Kalau aku buat project itu ekoenzim, formulasi ekoenzim dari buah pepaya sama nanas gitu, difermentasi selama 3 bulan. Keren banget loh. Iya. Terus kalau Mbak Argia gimana? Kalau untuk organisasi dulu aku ikut MPK sebagai anggota, dan juga kalau lomba-lomba aku pernah beberapa kali nyoba lomba pidato bahasa Inggris dan juga Olimpiade bahasa Inggris. Juga waktu itu pernah ikut OSN Geografi dan lulus sampai ke provinsi. Keren-keren banget. Oke, terus menurut kakak-kakak dari pengalaman-pengalaman yang udah kakak lakuin waktu semasa SMA itu, ada nggak yang kira-kira berpengaruh besar sama kehidupan kakak saat kuliah saat ini? Dari aku sendiri itu ada, kalau di biologi kan ada namanya praktikum. Setiap praktikum kan buat laporan gitu kan, laporan tulis gitu. Nah itu kan sama KIR itu sama kayak buat laporan-laporan gitu, dari bab 1 pendahuluan, terus bab 2 tinjauan pustaka gitu sampai daftar pustaka seperti itu. Oh, jadi udah kebiasaan ya, Iya, jadi biasa udah ya. nggak susah-susah banget lah, udah pernah gitu Gitu, ya. iya betul. Kalau Mbak Argi gimana? Kalau aku sih kayaknya karena aku ikut organisasi dulu di SMA, sekarang itu aku juga jadi minat gitu untuk ikut organisasi di perkuliahan. Dan kebetulan di fakultasku juga banyak pilihan untuk ikut organisasi apa aja. Oh gitu. Oke. Dulu kalau boleh tahu Mbak Argia sama Mas Satria bisa lolos ke UGM-nya melalui jalur apa nih? Kalau aku sendiri itu SNBP. Hebat. Kalau Mbak Argia? Kalau aku dari SNBT. Oke, kalau untuk Mas Satria kan berarti karena prestasi jadi pasti masuk ke siswa eligible ya ini. Boleh dong spill tips belajarnya gimana? Kalau dari aku yang pertama itu kalau belajar tuh konsisten, terus nggak SKS gitu ya. Kalau ada ujian doang, jadi itu kalau SKS kan berat banget kan malah. Iya sih, jadi harus ngejar materi banget. Iya. Terus yang kedua itu tipsnya adalah kalau ada tugas dari guru itu langsung dikerjakan dan jangan ditunda-tunda. Terus yang terakhir mungkin setiap penerimaan rapot itu tiap semester tuh dianalisis ya per semesternya, per mata pelajarannya juga itu mengalami kenaikan atau justru malah mengalami penurunan seperti itu. Oke. Nah, kalau waktu kelas 12 dulu, waktu kakak tahu kalau kakak itu siswa eligible, kira-kira kakak proses apa aja yang kakak lakuin untuk akhirnya bisa mantep masuk ke prodi biologi? Oke, yang pertama mungkin kalau SNBP itu kan banyak faktor yang dinilai kan. Jadi sebelum aku daftarin itu yang pertama cari referensi dulu tentang prodi yang aku inginkan gitu. Terus menyiapkan berkas-berkas dokumen gitu untuk daftar SNBP kan banyak kan itu. Terus analisis juga nilai rapot itu tadi. Kalau aku analisis rapotnya itu jadi kayak mengurutkan rata-rata nilai mapel ya, gitu. Dari semester 1 terus sampai semester 5, misalnya agama semester 1 berapa sampai semester 5, terus di rata-rata gitu. Semua mapel juga itu diurutkan dari mapel yang tertinggi ke yang rendah gitu. Kan dapat kan itu mana yang mapelnya tinggi, mana mapelnya yang rendah. Terus ada aku buat analisis juga, membuat rata-rata nilai per semester. Jadi misalnya kalau aku dulu IPA itu kalau nggak salah semester 1 tuh ada 15 mapel. Jadi 15 mapel itu di rata-rata semuanya. Semester 1, semester 2, semester 3 sampai semester 5 juga. Kan dapat kan 5 nilai rata itu. Terus dilihat perkembangan semester 1 sampai semester 5 itu mengalami apa kenaikan atau justru malah mengalami penurunan. Nah, selain SNBP selain nilai rapot juga kan ada sertifikasi lomba. Terus ada lintas jurusan tadi. Kalau lintas jurusan tuh juga di kalau milih prodi gitu
disesuaikan sama mata pelajaran yang ada di waktu di SMA. Misalnya mau milih kedokteran ya mata pelajaran pendukungnya kan biologi sama kimia kan, terus misalnya teknik ya fisika sama kimia gitu. Terus ada penempatan prodi. Kalau penempatan prodi kalau di SNBP kemarin tuh maksimal itu 2. Terus pilihan pertamanya udah jelas kan tuh, grade-nya harus lebih tinggi daripada yang kedua. Terus ada keketatan dan daya tampung prodi itu juga bisa dianalisis di internet banyak karena kan tiap tahun beda-beda gitu. Iya, harus banyak. Berarti kita harus banyak cari tahu sendiri ya. Iya betul gitu. Di internet juga udah banyak info-infonya. Iya betul. Terus sama faktor sekolah juga, akreditasi, jejak alumni gitu. Oke, terus dulu kakak waktu pemilihan jurusan milih mana aja? Apa aja dan di mana aja? Kalau pilihan pertama itu aku pilih biologi UGM, pilihan keduanya pendidikan biologi UNY. Oke, berarti udah lolos pilihan 1 ya? Iya. Hebat banget. Kalau Mbak Argia kan lolosnya yang di tes ya? Tapi Mbak Argia nyoba nggak sih yang SNBP-nya? Aku dulu nyoba, soalnya dulu dapat eligible juga, tapi waktu itu nggak keterima karena mungkin pilihan aku juga lumayan tinggi kan. Aku tetap sama pilihannya dulu, tetap hukum sama pilihan keduaku sastra Inggris. Sama-sama di UGM semua? Di UGM semua. Oke. Nah, menurut Mbak Argia ada nggak sih perbedaan cara belajar untuk ngejar di SNBP dan di SNBT? Pasti ada lah. Kalau SNBP kan pasti fokusnya ke nilai rapor yang di sekolah sesuai dengan mata pelajaran yang ada di sekolah. Sedangkan kalau SNBT ya murni full belajar untuk UTBK sesuai dengan sub pelajaran yang ada di UTBK itu. Cara Mbak Argia buat belajar UTBK dulu gimana kalau boleh tahu? Kalau dulu aku ikut bimbel dari awal kelas 12. Itu tuh benefitnya dapat itu kan tryout dari bimbel itu biar dapat ya seenggaknya dapat gambaran lah kira-kira UTBK nanti gimana. Terus selain dari bimbel itu aku juga ngambil bimbel online dari beberapa website gitu. Aku ngambil tryout, aku ngambil bimbel online, jadi aku bisa nyoba tryout dari berbagai macam website. Terus nanti aku bisa kayak belajar lagi dari semua itu yang aku pelajarin, yang aku coba-coba itu. Oke, jadi banyak-banyak latihan soal gitu-gitu ya? Biar ritmenya dapet, biar bisa terbiasa ngerjain sebanyak itu soalnya dalam waktu yang diberikan. Terbatas. Oke, terus waktu Mbak Argia nyoba SNBP itu kira-kira prosesnya apakah sama kayak Mas Satria atau ada beberapa yang beda? Mungkin mirip-mirip ya, nyoba ngeliat kan kira-kira mata pelajaran apa yang nilainya naik, terus kira-kira riset-riset peluang dan juga daya tampung dan lain-lain itu seperti yang tadi udah disebutin Mas Satria. Tapi juga aku kan ya sadar diri lah kalau raport aku tuh sebenarnya itu tuh nggak sebagus itu, jujur aja. Tapi aku tetap nyoba beraniin diri buat nyoba nembak aja dengan banyak harapan, tapi ya itu. Oke. Tapi menurut Mbak Argia, kira-kira apa sih yang bikin kita bisa gagal untuk maju ke jalur SNBP? Mungkin ya kalau dari pengalaman aku pribadi, yang menurut aku itu rapor aku secara nilai emang ya biasa aja gitu loh, bukan sesuatu yang luar biasa. Apalagi di prodi aku Fakultas Hukum itu tuh peminatnya sangat banyak, meskipun kuotanya lumayan gede waktu 2024 kemarin itu, tapi peminatnya lebih banyak lagi. Dan itu menurut aku rapor aku emang nggak sebanding, meskipun ada prestasi-prestasi itu, tapi mereka kan nggak juga kurang berkaitan sama prodi aku. Jadinya ya mungkin itu jadi faktor kenapa jadi nggak keterima. Oke, kalau boleh spill dikit, kira-kira rata-rata biar bisa lolos ke SNBP di jurusan kakak berapa ya? Kalau di biologi dulu deh, kira-kira teman-teman kakak kisaran berapa rata-ratanya yang lolos ke prestasi? Kalau rata-rata itu kurang lebih 90-an ya untuk bisa masuk ke UGM biologi. Tinggi sekali ya. Iya. Kamu sendiri berapa? Kalau aku sendiri cukup kecil ya, 86,28 kemarin. Tapi udah bagus banget itu. Kalau Mbak Argia? Di hukum gimana? Aku
cuma punya beberapa teman yang ikut SNBP, ya maksudnya yang aku kenal terterima di SNBP, dan yang aku inget banget nilainya tuh cuma satu orang, dan dia itu dari Semarang. Dia tuh kalau aku nggak salah nilai rapornya tuh rata-rata 95. Oh, tinggi banget ya. Tinggi banget. Atau Mbak Argia mau spill juga berapa rata-rata Mbak Argia dulu? Kalau aku dulu 85-an kira-kira. Oke. Ada nggak sih tips belajar buat siswa eligible di SMA 1 Sedayu sekarang biar bisa lolos nih ke PTN yang mereka mau? Dari aku sendiri, ya itu tadi sih yang pertama, kalau dari belajar ya itu konsisten terus ya, jangan kebut semalam. Terus ya kalau ada tugas dari guru itu bisa langsung dikerjakan, jangan sampai dikejar-kejar. Kalau Mbak Argia ada tips and trick? Mungkin ya itu sama kayak tadi, usahain belajarnya konsisten, dan menurut aku tuh sangat bermanfaat kalau kamu bisa mempunyai bayangan secepat mungkin kira-kira kamu pengennya masuknya apa dan di mana, dan nanti kamu bisa cari tahu sendiri kira-kira mata pelajaran apa yang menunjang untuk pilihanmu itu, terus kamu bisa lebih tekankan lagi di situ. Tapi juga jangan sampai mata pelajaran yang lain turun. Oh iya, jadi harus tetap di balance gitu ya. Balance. Oke, oh iya, aku juga kepo nih sama Mbak Argia. Ada nggak sih strategi buat milih prodi sama universitas waktu daftar SNBT setelah tertolak SNBP? Nah, kalau aku sendiri, aku tuh pilihannya emang yang paling idealis buat aku. Kan banyak orang yang bilang kalau milih prodi itu tuh ya kamu bisa idealis atau kamu realistis aja. Tapi kalau bagi aku, kalau misalkan aku mampu untuk mengejar nilai sekian untuk mendapat prodi aku, itu bakal aku kejar terus. Makanya aku dari awal SNBP sampai SNBT itu tetap sama pilihanku. Aku cuma milih S1, nggak milih D3 atau D4. Aku cuma milih hukum UGM sama sastra Inggris UGM. Yang aku kejar emang cuma 2 itu doang. Dan aku bukan maksain pilihan aku buat menyesuaikan dengan nilai aku berdasarkan tryout aku nyoba maksain diri aku buat ningkatin tryout aku buat ngejar prodi aku. Oke, hebat banget. Oke, kalau boleh tahu tapi skor kakak waktu UTBK berapa? Skor aku tuh kira-kira rata-ratanya 680-an. Oke, itu tapi menurut kakak skor segitu tuh apakah udah aman atau belum untuk masuk ke hukum UGM? Jujur aja belum, karena aku juga sempat tanya-tanya sama beberapa orang di fakultas aku itu yang nggak keterima SNBT tuh nilai mereka berapa, dan ternyata selisihnya tuh nggak terlalu jauh sama nilai aku. Jadi sebenarnya menurut aku nilai aku tuh udah termasuk bagian-bagian bawah lah, cukup beruntung bisa keterima gitu ya. Tapi itu juga nilai aku bisa turun segitu karena emang salah satu pelajaran yang di UTBK itu ada yang aku jeblok banget. Oh iya, jadi kita tetap harus yang kita bisa banget harus dimaksimalin banget ya. Usahain maksimalin. Waktu UTBK kena pressure, terus soalnya nggak sempat kejawab banyak, akhirnya ya. Tapi tetap jadi kalau bisa, kalau pengen ngincar prodi ya coba usahain yang semaksimal mungkin, jangan ngincarnya yang minimal aja berdasarkan kata orang-orang. Bisa masuk kalau udah segini udah aman kok. Enggak, itu pasti nggak bisa dipertahankan terus-menerus. Oke. Kira-kira kenapa nih kakak kok milih jurusan biologi sama hukum? Kalau Mas Satria, kenapa milih biologi? Kalau dari aku sendiri, kenapa milih biologi itu karena aku punya pengalaman di KIR juga kan. Itu berguna banget pas praktikum itu tadi. Terus selain itu aku juga setelah analisis nilai rapot, ternyata biologi itu juga mendukung gitu. Iya, oke. Kalau Mbak Arya kenapa milih hukum? Karena kebetulan ini juga dari hasutan orang tua aku ya. Tapi juga setelah aku lihat-lihat itu tuh aku emang minatnya ke hukum. Tahun lalu kelas 12 aku sempat ikut lomba dari Disnatalis Fakultas Hukum UGM, itu disuruh bikin legal opinion. Nah, opini legal itu untuk menganalisis suatu kasus. Jadi itu tuh pas aku ikut dan aku kerjain terus aku kayak, oh kok kayaknya asik banget yang ngerjainnya, kayak mikirin apa aja, terus kira-kira
cara ngerjainnya gimana, sudut pandangnya tuh diambilnya dari mana tuh ternyata asik banget. Terus aku akhirnya bisa mantepin diri buat kayaknya iya deh hukum tuh menarik banget buat aku. Oke, jadi semakin mantap gitu ya. Mm-mm. Kalau misal ditanya kenapa milih UGM? Kenapa milih UGM? Oke, karena kenapa aku pilih UGM tuh karena kan UGM tuh masih satu wilayah kan di Jogja, jadi itu deket ya, lebih deket. Terus salah satu juga PTN, salah satu yang paling bagus ya, Iya, top katanya 3 ya. top 3 gitu. Terus sama aku juga nggak bisa jauh-jauh dari orang tua gitu. Oke, kalau Mbak Argia? Kurang lebih sama kan ya, karena emang kebetulan udah di Jogja, terus ya karena emang PTN top 3 ya udah nembak aja. Ya, jadi bisa pulang pergi terus juga dapat top 3-nya juga Iya. ya. Tapi pulang perginya berapa menit? Setengah jam lebih atau kurang? 1 jam. Oh my god, jauh ya ternyata. Iya, jauh banget. Oke, tapi seneng gak sih bisa kuliah di tempat yang dari dulu dipengenin banget? Seneng lah pasti. Terus kalau suasana kuliah di UGM khususnya biologi itu gimana Kak? Kalau suasana sendiri itu untuk teman-temannya ya, karena nggak cuma dari Jawa doang, tapi di luar Jawa bahkan dari luar negeri juga ada. Itu mendukung banget sih, jiwa ambisnya tuh kuat banget gitu. Kalau Mbak Argia gimana nih suasana di dunia perkuliahan hukum UGM? Suasananya ya, iya kurang lebih juga sama kan. Banyak orang dari berbagai daerah, terus juga di Fakultas Hukum juga ada IUP, di mana ada International Undergraduate Program, dan itu tuh bisa dapat siswa dari luar negeri, tapi juga ada dari dalam negeri, dan itu tuh bisa kelihatan gitu loh dari kayak tiap orang masing-masing tuh bagaimana karakteristiknya, dan juga nemuin banyak orang-orang baru gitu. Oke. Terus yang menarik di kuliah hukum UGM tuh apa sih? Yang menarik, yang menurut aku paling lucu sih, banyak cutting pas awal-awal masuk bilang semester 1 tuh santai banget. Awalnya nggak percaya kan, masa iya santai, tapi ternyata bener. Aku cuma 17 SKS di semester 1. Itu tuh kira-kira dalam 1 hari aku bisa nyelesain semua pelajaran aku tuh sebelum jam 12 pun bisa. Kalau aku atur demikian gitu. Dan itu ngasih banyak waktu luang buat ikut organisasi. Oh. Jadi di fakultas aku tuh sangat terbuka buat siswa-siswanya tuh ikut organisasi, juga bahkan kayak ngedouble, ngetriple gitu, organisasi ikutnya banyak banget. Jadi seru ya. Jadi nggak cuma fokus kuliah aja tapi juga ada organisasinya. Iya. Kalau di Fakultas Biologi Kalau gimana? sendiri suasana yang menarik itu di praktikumnya sih, karena aku lihat itu praktikumnya tuh lebih mendominasi daripada KBM gitu. Jadi praktikumnya sih kayak biologi ya, itu seru, terus nggak cuma di dalam ruangan tapi juga kita tuh keluar ruangan gitu. Oh, jadi prakteknya bikin seru ya? Iya, praktiknya bener seru. Oke. Waktu udah mulai kuliah, ada nggak sih perbedaan yang kakak rasain suasana pembelajarannya waktu kuliah sama SMA? Itu kira-kira tuh yang beda tuh dari segi apa gitu? Mungkin Mbak Argia atau kan Mas Satria dulu yang mau mulai? Kalau dari aku mungkin kalau dosen ya, itu dosen bedanya sama guru. Kalau dosen tuh kan cuma ngasih modul terus jelasin secara garis besar aja. Terus kalau ngasih tugas juga itu udah mahasiswa udah dikasih tanggung jawab masing-masing kan, nggak akan dikejar-kejar. Kalau beda sama guru waktu sekolah. Kalau waktu sekolah dulu kan guru menjelaskannya sampai detail kan, itu sampai murid itu paham. Terus kalau ada tugas juga masih dikejar-kejar gitu. Itu sih dari aku. Kalau dari Mbak Argia? Kalau dari aku tuh di kelas itu tuh lebih banyak diskusi antara dosennya sama mahasiswanya. Jadi dosennya tuh bakal selalu berusaha buat jelaskin sedikit materi, terus nanya ada yang punya pertanyaan apa enggak, ada yang bisa dijadikan bahan diskusi apa enggak. Kalau misalnya enggak, dosennya tetap akan mencoba untuk mengarahkan diskusi agar kita tuh bisa diajak ikut berpikir juga. Jadi bukan dengerin dosennya doang. Oke. Jadi kita kalau kuliah harus lebih banyak mandiri, harus lebih banyak cari tahu sendiri dan lebih aktif ya. Iya. Oke. Terus ada nggak sih yang mau dibagiin untuk adik-adik kelas sekarang? Kira-kira apa aja kebiasaan di kuliah yang udah bisa yang harus dibiasain dari SMA? Mungkin kalau dari aku ya itu
kalau ada tugas juga jangan sampai dikejar-kejar gitu. Terus yang kedua, rajin baca buku terutama literatur jurnal, karena tiap dosen tuh kan kadang kalau ada tugas atau presentasi PPT gitu minta sumber referensi minimal 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, minimal 5 jurnal gitu-gitu. Kalau dari Mbak Argia gimana? Sama seperti yang dijelasin Mas Satria, itu tugas nggak mungkin dosen ngejar. Kalau kamu mau ngumpulin, kamu nggak ngumpulin, dosennya nggak peduli. Oh gitu. Karena emang menurut mereka tuh ya kamu yang kuliah, gimana lagi. Ya bakal dirugi di kita juga ya kalau kayak gitu. Betul. Terus juga iya bener, kamu harus bisa pandai nyari sumber, pandai ngeriset. Terus juga ya pokoknya mempersiapkan diri buat bisa memberi yang terbaik agar kamu tuh nggak perlu kesusahan, apalagi pas di akhir, pas kamu udah masa-masa skripsi, membuat karya tulis segala macam itu, kamu udah bisa membiasakan diri dari SMA agar kamu bisa menyesuaikan dengan cepat di dunia perkuliahan itu. Dan juga jangan sampai kamu takut untuk bertanya, karena mungkin pertanyaan kamu itu tuh sangat bermanfaat lah, bukan buat diri kamu doang, tapi juga buat teman-teman juga. Oke. Kalau di prodi biologi, kira-kira yang dipelajarin apa aja sih Kak? Kalau yang dipelajari itu kebetulan aku masih semester 1 tuh masih mirip-mirip sama SMA gitu. Kayak masih menjadi anatomi hewan, tumbuhan gitu, metabolisme, hewan tumbuhan manusia juga, terus perkembangbiakan gitu sistematika gitu hewan tumbuhan manusia. Kalau mata kuliahnya kira-kira ada apa aja? Kalau untuk mata kuliah sendiri mirip-mirip sama SMA juga, itu ada biologi umum, terus kimia, terus fisika, geomorfologi, ada bahasa Inggris juga, matematika, sama pendidikan Pancasila. Oke, kalau di Fakultas Hukum, kira-kira yang dipelajarin waktu di kuliah apa aja? Untuk selama semester 1 ini masih perkenalan-perkenalan, pengantar-pengantar hukum dasar, dan juga masih ada mata kuliah umum kayak bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila, sama pendidikan kewarganegaraan gitu. Oke, kalau untuk mata kuliahnya ada apa aja? Untuk mata kuliah khusus di hukum itu ada ilmu negara, pengantar ilmu hukum, dan pengantar hukum Indonesia. Kalau di Fakultas Hukum atau Biologi itu mata kuliahnya paketan atau pemilihan mata kuliahnya di semester keberapa? Kalau aku sendiri ya semester 1 sama 2 itu masih paketan, jadi itu mata kuliahnya udah ditentukan, kita tinggal milih aja gitu. Jadi kayak di semester UGM itu udah ada nama dosen, kelas, sama waktunya, kita tinggal milih aja gitu waktu. Oke, kalau Terus mulai milih itunya? Terus kalau semester 3 ke atas itu udah keluar gitu. Jadi milih gitu? Sama mata kuliah pilihan juga, itu sesuai keinginan kita sendiri. Oke, kalau mata kuliah fokus Peminatannya ada apa aja? Untuk mata kuliah pilihan itu di semester Gasel itu ada biokimia lanjut, terus anatomi hewan tumbuhan, terus ada malakologi, terus ada virologi, terus ada ornitologi. Nah, untuk semester genapnya itu ada rekayasa alga, terus ada herpetologi, helmintologi, terus ada genetika sel sama genetika manusia dan lain sebagainya gitu. Banyak ya Iya, berarti. Kalau di hukum gimana? Mata kuliahnya paketan atau gimana? Untuk semester 1 ini masih dipaketin. Semua mata kuliah yang aku sebut itu tuh mata kuliah yang harus diambil oleh semua mahasiswa, tapi yang dilakukan itu tuh kita bisa milih jam kita sendiri. Jadi misalnya mau milih kelas di pagi hari atau milih di siang hari itu bisa. Oke, kalau berarti pemilihan mata kuliah baru itu di semester berapa? Pemilihan mata kuliah baru tuh kayaknya semester 3 ke atas ya. Kalau semester 2 itu tuh baru dipecah lagi mata kuliahnya lebih banyak, tapi juga lebih mendalam lagi dari semester 1. Oke, kalau mata kuliah fokus perminatannya ada apa aja nih? Kalau mata kuliah fokus perminatan itu namanya itu konsentrasi. Dan konsentrasi yang ada di hukum itu tuh ada lumayan banyak, dan itu diantaranya yang aku ingat itu ada hukum pidana, hukum perdata, hukum perpajakan, hukum internasional, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan juga masih banyak lagi sih yang aku nggak sempat sebutin. Oke, kalau di biologi kira-kira ada berapa laboratorium sih? Oke. Kalau laboratorium itu di biologi ada 12 ya.
Itu ada laboratorium bioteknologi, terus biokimia, terus genetika dan pemuliaan, ekologi dan konservasi, mikrobiologi, terus ada entomologi, terus fisiologi hewan sama tumbuhan, struktur perkembangan hewan dan tumbuhan, dan fisiologi anatomi hewan dan tumbuhan. Oke, kalau kira-kira kegiatan apa aja sih yang dilakuin di laboratorium? Kalau secara umum biologi kimia fisika itu sama ya, dimulai dari pretest. Jadi asisten pengen tahu itu seberapa jauh kemampuan mahasiswa menghadapi praktikum yang akan diujikan pada hari itu. Kemudian ada praktikum, nanti akan didampingi sama asisten masing-masing. Terus biasanya setelah praktikum itu ada buat laporan. Kalau di biologi ada laporan tulis sama laporan gambar, tapi kalau kimia sama fisika itu cuma laporan tulis saja. Terus biasanya di akhir semester gitu ada ujian praktikum namanya responsi. Itu juga kebijakannya tergantung departemen masing-masing dan asisten masing-masing. Oke, kira-kira gimana sih suasana waktu praktik? Coba dong ceritain. Kalau suasananya tuh beda-beda sih. Kalau biologi tuh sama fisika tuh masih aman gitu ya. Mungkin kalau responsinya biologi yang mungkin agak menantang karena itu ujian ketok ya sistemnya. Jadi satu ada soal 30 plus, aku nggak bisa nyebutin. Terus itu sistemnya juga 1 menit 1 soal gitu. Harus pindah tempat duduk gitu loh. Oh gitu, jadi deg-degan gitu ya. Kalau di Fakultas Hukum gimana nih kira-kira prakteknya? Untuk selama semester awal setahu aku tuh belum terlalu banyak praktik, tapi nanti di semester atas menjelang akhir itu sebelum pemilihan konsentrasi bakal ada praktik sidang gitu untuk mengetes seberapa jauh kemampuan dan pengetahuan kamu mengenai hukum itu. Oke, terus capaian kompetensi apa aja sih yang harus dipunyai dari seorang lulusan hukum? Tentu saja kalau untuk kompetensi itu pasti semua sarjana hukum harus punya kompetensi dasar-dasar lah tentang apa itu subjek hukum, apa itu hukum sebenarnya, apa itu makna dari keadilan sebagainya, itu pasti punya dasar-dasar sendiri. Tapi juga untuk selain itu juga condong ke konsentrasi yang diambil gitu, karena setiap konsentrasi itu pasti punya fokus-fokusnya masing-masing kan. Kalau misalkan yang aku sekiranya paham itu tuh misalnya HTN atau hukum tata negara, itu kamu membahas negara dengan skala makro, membahas negara dalam keadaan tetap gitu. Kamu biasanya tuh memiliki sense untuk pengurusan negara secara makro, secara besar, dan juga memiliki dasar-dasar pengetahuan mengenai hak asasi manusia, tentang pembuatan undang-undang, dan juga biasanya tuh mereka condongnya ke Mahkamah Konstitusi gitu misalnya. Kira-kira kayak gitu sih. Oke, terus kira-kira proyeksi lulusan dari Fakultas Hukum tuh bisa berkarir di mana aja sih? Kalau untuk hukum sendiri itu cukup luas ya, karena bidangnya udah banyak banget, dan juga banyak sekali tempat-tempat kerja yang memerlukan aspek hukum. Mungkin yang biasa terbayangkan orang tuh ya jadi hakim, jadi jaksa, pengacara, tapi juga kamu bisa jadi diplomat atau bisa jadi perpajakan. Misalnya kamu pintar akuntansi gitu, kamu bisa mengambil hukum perpajakan gitu. Nanti kamu bisa membantu mengaudit segala macam gitu, kira-kira. Oke, kalau dari biologi gimana? Kalau di biologi itu capaian kompetensinya salah satunya mungkin di bidang mikrobiologi ya. Jadi itu mempelajari menganalisis struktur anatomi bakteri, virus. Terus kalau di teknisi laboratorium itu mengetahui teknik mikroskopis gitu, kultur jaringan sama analisis biokimia. Kalau proyeksi dari lulusan biologi, kira-kira bisa berkarir di mana aja? Kalau berkarir di mana aja itu sebenarnya biologi itu luas ya. Terus capaiannya juga banyak. Terus untuk proyeksinya itu bisa jadi pendidik, itu dosen, terus ada ahli botani, terus zoologi, industri pangan juga bisa, terus ahli lingkungan juga bisa. Jadi macam-macam ya. Iya. Oke, terus kakak di sini ada ikut UKM atau organisasi nggak sih waktu kuliah sekarang ini? Mungkin Mbak Argia? Kalau dari aku sendiri, aku ikut UKM yang tingkat universitas. Aku ikut MUN atau Model United Nations. Itu ngapain aja tuh di situ? Kalau MUN itu kayak simulasi PBB. Jadi kamu mencoba menempatkan dirimu sebagai seorang
perwakilan atau mungkin sebagai salah satu anggota dalam salah satu pokoknya simulasi dari UN ini, terus kamu mencoba menyampaikan poin-poinmu untuk mewakili negaramu itu. Seru banget. Seru banget nggak menurut Mbak Argia? Seru sih, lumayan. Jadi kamu kayak belajar riset, belajar coba menempatkan diri kamu untuk mempelajari perspektif negara lain gitu-gitu. Itu yang di universitas. Kalau di fakultas sendiri, aku ikut Dewan Mahasiswa di Fakultas Hukum. Oke, kalau Mas Satria ada ikut organisasi atau OKM gitu nggak? Kalau organisasi enggak ya, tapi kayak di biologi ada kelompok studinya di biologi itu macam-macam. Aku ikut Biology Orchid Study Club. Di situ tuh nggak cuma belajar organisasi, tapi kita juga mempelajari anggrek gitu. Jadi kemarin terakhir juga turun ke hutan untuk mengidentifikasi jenis-jenis anggrek gitu sih. Seru banget ya ini. Terus untuk pembiayaan kuliah di UGM untuk khususnya biologi itu kira-kira range UKT-nya dari berapa sampai berapa? Kalau kemarin tuh aku kan di UGM tuh dibagi jadi beberapa golongan kan, ada 0%, terus 25, 50, 75 sama 100. Itu rentangnya 0 kalau di biologi ya, 0 sampai 12.300 sekitar itu. Oke. Kalau di Fakultas Hukum gimana? Pembagiannya sama karena itu kebijakan dari kampus 0% sampai dengan 100% itu. Terus untuk UKT yang paling tinggi itu tuh sekitar 9,6 jutaan. Ini jadi untuk Saintek ketentuannya sendiri, untuk Sosum sendiri gitu ya? Iya. Oke, kalau info-info tentang beasiswa ada nggak sih yang kakak tahu tentang beasiswa di sana? Terus gimana biar kita bisa tahu kalau ada beasiswa gitu-gitu, cara cari tahunya gitu gimana? Kalau dari fakul aku tentang beasiswa itu udah dihimpun di Instagram gitu. Jadi yang ngolah BEM, jadi Adkesma gitu, advokasi kesejahteraan mahasiswa. Jadi yang ngolah tentang beasiswa tuh di situ. Terus kalau Unip sendiri juga sama sih, dihimpun di Instagram setahu aku, di Ditmawa namanya. Terus di semester juga ya kita tinggal apply aja gitu. Terus kalau untuk tipsnya sendiri ya melengkapi berkas-berkas itu tadi, persyaratan kebijakan masing-masing beasiswa gitu. Kalau dari Fakultas Hukum gimana? Kalau dari Fakultas Hukum, kamu bisa itu mengajukan keringanan UKT. Itu memang bukan beasiswa sih kategorinya, tapi itu kan untuk meringankan biaya kamu untuk membayar perkuliahan ini. Terus untuk beasiswa sendiri, aku nemu di Instagram itu tuh ada akun yang bisa memberi info-info mengenai beasiswa yang ada di sekitar UGM dan juga ya pokoknya memberi informasi aja. Terus kemarin waktu Expo UKM di kampus, kebetulan ada juga booth yang menyediakan informasi mengenai beasiswa gitu. Jadi kamu bisa cari tahu ketika ada expo itu, terus nemu booth itu dan bisa nanya-nanya dan ngisi persyaratannya itu. Jadi banyak ya dari sumber-sumber yang udah nyiapin informasi tentang beasiswa gitu. Kalau untuk di Fakultas Hukum ada nggak sih rekomendasi dari Fakultas Hukum tapi selain UGM yang menurut Mbak Argia itu juga bagus gitu? Oh, kalau Fakultas Hukum mungkin Universitas Indonesia jelas. Iya jelas UI. UI jelas. Tapi mungkin selain itu ada Unair atau Universitas Airlangga, Undip atau Universitas Diponegoro. Oke, kalau dari Mas Satria ada nggak rekomendasi selain UGM untuk yang mau ambil biologi? Kalau selain UGM itu ada UI, Universitas Indonesia, terus ada Undip, Diponegoro, terus Unpad, UNS juga bisa, terus UNY. Oke, ada nggak sih tips belajar dari kakak-kakak atau ada pesan buat adik-adik kelas saat ini biar mereka tuh bisa mengikuti jalur kakak gitu, bisa masuk dan diterima di prodi kuliah impian? Mungkin mau mulai dari Mas Satya? Oke, kalau dari aku mungkin aku bagi dua ya, kelas 10 sama kelas 11 sendiri. Itu pesan aku
kalau ada tugas dari Bapak Ibu guru tuh langsung dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Terus yang kedua itu rajin baca buku, terutama literatur jurnal, kan itu kepake banget waktu kuliah. Terus yang ketiga itu analisis nilai rapot juga penting. Jadi kalian tuh terima rapot nggak cuma terima aja terus minta tangan ke orang tua, tapi juga analisis juga per Dan semester tuh. dihitung. Iya, gitu, gimana per semester tuh gimana rata-ratanya, bagus nggak gitu nilai mapelnya gitu. Berstrategi. Strategi juga. Terus untuk kelas 12 sendiri karena udah mendekati kan, besok Iya. bulan depan kayaknya udah pemilihan SNBP kan. Iya, bulan depan. Itu jangan lupa berdoa juga. Iya. Ya. Terus yang kedua yaitu rajin cari informasi seputar SNBP, SNBT. Terus rajin baca jurnal juga karena itu kepake buat kuliah. Terus antisipasi kemungkinan terburuknya kalau nanti nggak lolos SNBP. Jadi harus ada plan B gitu ya. Ya, mungkin ini last statement juga untuk dari aku untuk kelas 12 yang bagi yang belum eligible juga nanti sama yang belum lolos SNBP itu jangan patah semangat ya, karena jalur menuju perguruan tinggi nggak cuma lewat SNBP aja tapi bisa lewat SNBT maupun mandiri seperti itu. Kalau Mbak Argi gimana nih? Ada yang mau disampaikan untuk adik-adik? Pasti untuk pembelajaran itu tuh bisa dilakukan dari awal ya. Itu bukan hanya seperti tadi katanya terima rapor terus udah. Itu bisa dimantepin, dipelajari, membuat strategi sendiri untuk persiapan pemilihannya. Udah punya gambaran dari awal kira-kira kamu pengennya kuliahnya apa sih, biar kamu bisa memudahkan jalanmu menuju ke prodi impianmu itu. Terus juga buat yang eligible maupun gak eligible, pasti siapin terus buat UTBK. Mau nggak mau, meskipun kamu udah merasa confident banget di eligible kamu, yang daftar ke prodi itu bukan cuma kamu. Iya, masih kamu banyak lagi bersaing lagi sama satu Indonesia. Jadi kamu juga harus mempersiapkan diri untuk terus bertarung lagi di Ujian-ujian selanjutnya, mau UTBK, mau mandiri gitu. Wah, nggak kerasa nih, ternyata kita udah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Mas Satria dan juga Mbak Argia atas kesempatannya untuk bisa mengisi di EduTalk saat ini. Semoga sukses selalu di dunia perkuliahan dan juga di karirnya besok. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama acara. Sampai jumpa pada acara Ruang Alumni edisi EduTalk berikutnya hanya di channel YouTube Lokagana TV SMAN 1 Sedayu, Spotify Lokagana Radio, dan Lokagana Radio Streaming SMA Negeri 1 Sedayu. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.